adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya adik-adik, hari ini kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk beribadah, bersekolah minggu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Apa adik-adik di rumah semua sudah siap? Siap Kakak Sri. Ya, kalau sudah siap, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mengawali ibadah kita, mari kita mengangkat pujian. Hari ini harinya Tuhan, dilanjutkan dengan Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin sekali lagi happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita masih dalam sikap berdiri. Kita akan mengangkat pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, penyertaan, serta pemeliharaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk sukacita dan semangat yang luar biasa yang selalu Tuhan berikan kepada kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Sesaat lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati Kakak Shelin dan Kakak Dian yang akan membawakannya. Biarlah mereka dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami juga Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap Kakak Shelin. Betul Kakak Dian. Kalau semuanya sudah siap, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil di mana Kakak Dian? Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Nah, Kakak Dian akan bacakan ayat firman ini bagi kita semua yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Adik-adik di rumah mengikuti ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13.
Alkitab memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah, Kakak Dian, sebelum kita masuk dalam cerita, Kakak Shelin mau kasih lihat dulu Kakak Dian sesuatu. Ini Apa dia. itu? Kakak Dian lihat tulisan di sini. Tulisan, iya Kakak Selin. Tulisannya God bless you. Kakak Dian tahu tidak artinya God bless you, atau adik-adik di rumah ada yang tahu? Pasti artinya Allah memberkati kan Kakak Selin? Betul sekali, Tuhan memberkati. Ini dari negara apa Kakak Dian? Dari London Kakak Selin. Betul sekali. Adik-adik di rumah pasti yang tebak juga betul kan? Nah, adik-adik siap-siap untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Kakak Dian. Ini dia. Ini bacanya apa Kakak Dian? Gusti memberkahi. Betul. Adik-adik di rumah juga pasti bisa baca kan? Kira-kira Kakak Dian, ini tuh bahasa yang berasal dari Indonesia. Bisa tebak bahasa ini berasal dari mana? Dari Indonesia tapi dia di daerah Jogja kan Kakak Selin? Betul sekali. Adik-adik di rumah ada yang bisa tebak. Jadi kata ini Gusti memberkahi berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya yang terakhir Kakak Dian. Apa itu Kakak Selin? Ini dia Kakak Dian. Tulisannya adalah Mom Yoshimaseo. Tahu ini dari negara apa? Pasti dari Korea Kakak Selin. Betul sekali, ini dari Korea. Nah, ada berapa bahasa tadi adik-adik? Ada 3 bahasa. Ya. Ada dari mana? London, dari Indonesia yaitu dari Yogyakarta, dan dari Korea. Nah, Kakak Dian, setelah Kakak Dian menebak bahasa dari berbagai negara dan berbagai tempat di Indonesia tadi, sekarang Kakak Shelin punya gambar lagi buat Kakak Dian dan adik-adik sekolah minggu. Coba lihat gambar di belakang. Gambar apa ini Kakak Selin? Ada banyak orang kan di sebuah ruangan. Iya Kakak Selin, apa yang mereka lakukan? Tahu tidak, mereka itu berasal dari berbagai penjuru dunia. Seperti bacaan kita tadi, ada dari Mesopotamia, Asia, Mesir. Dan tahu tidak, di sini juga adik-adik, ada juga loh datang murid-murid Tuhan Yesus. Oh begitu Kakak Selin. Iya Kakak Dian. Murid-murid Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan di situ Kakak Selin? Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang semua yang berkumpul ini, mereka sedang mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kakak Dian tahu tidak kebaikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka, yang sudah diceritakan dari cerita sekolah minggu yang sebelum-sebelumnya? Adik-adik ada yang bisa jawab? Ayo. Saya tahu Kakak Selin. Apa? Dari Tuhan Yesus mati untuk Betul. menemui kita. Kemudian Tuhan Yesus bangkit. Betul. Kemudian Terus Tuhan Yesus naik ke sorga. betul. Dan sekarang orang-orang ini semua berkumpul untuk mengingat segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Seperti itu Kakak Dian. Iya Kakak Selin. Aduh Kakak Selin, suara tiupan angin keras Kakak Selin. Betul sekali Kakak Dian.
Keras sekali ya suara anginnya. Iya Kakak Shelin. Kakak Dian, kira-kira kenapa ya orang-orang semua yang ada di tempat ini berkumpul dan tiba-tiba ada tiupan angin keras yang muncul? Kakak Dian penasaran? Penasaran Kakak Shelin, Pasti kenapa ya? adik-adik di rumah juga penasaran ada apa ya sebenarnya. Kalau begitu kita akan menyaksikan video yang berjudul Kuasanya Memampukanku Bersaksi. Selamat menyaksikan adik-adik. Pentakosta. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus bagi semua orang. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Semua orang saling menatap. Mereka mencari dari mana datangnya tiupan angin itu. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Mereka penasaran apa yang terjadi, mengapa angin keras tersebut datang. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi itu. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus? Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Nah adik-adik, bagaimana video tadi? Ada lidah-lidah apa? Ada lidah-lidah? Lidah api, Iya. lidah Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api di atas kepala semua orang yang tadi berkumpul di dalam ruangan ini. Ternyata mereka semua saling mengerti bahasa-bahasa mereka. Meskipun bahasa mereka berbeda, tapi Iya, mereka Kak Shelly. saling mengerti kan Kakak Dian? Iya, betul sekali. Dari berbagai negara, berbagai suku, mereka tahu bahasa mereka masing-masing. Dan mereka di tempat itu mereka bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oh iya adik-adik, perlu diingat ya, meskipun kita tidak dapat melihat Roh Kudus, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya apa Kakak Dian? Begini, contohnya itu kita mempunyai kesempatan Kakak Shelin untuk mengambil uangnya mamanya kita misalnya. Nah, tiba-tiba kita berpikir, kita tidak boleh berbuat seperti itu karena itu dosa. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus kan Kakak Shelin? Ah, benar Kakak Dian. Jadi Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang tadinya kita punya kesempatan, ada uangnya mamaku 5.000 di dalam tas, saya ambil deh. Tapi tunggu dulu, ambil uang itu namanya mencuri. Mencuri Betul. itu dosa. Dosa. Jadi tidak usah saya ambil deh. Nah itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ada lagi, siapa yang suka disuruh berdoa tapi menolak? Siapa? Adik-adik di rumah ada yang begitu? Suka bilang, saya nggak tahu berdoa, jangan saya yang berdoa. Sebenarnya adik-adik, Roh Kudus loh yang bekerja untuk memampukan kita berdoa. Roh Kudus yang membantu kita untuk menuangkan segala isi hati kita kepada Tuhan Yesus sehingga kita mampu berdoa. Jadi, kalau misalnya nanti ada yang diminta berdoa, jangan bilang tidak mau lagi deh. Karena yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Oke adik-adik? betul sekali. Nah, sekian untuk cerita kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri cerita kita hari ini, kita punya ayat hafalan. Dari mana Kakak Dian? Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8a. Bunyinya adalah,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, jadi ayat hafalannya jangan lupa ya dihafal. Dan jangan lupa dikirim di nomor WhatsApp di bawah ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menghafal. Dan terima kasih buat adik-adik yang sudah mau mengumpulkan ayat hafalannya minggu lalu. Jangan lupa ya untuk menghafal minggu ini juga. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Dian. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan Yesus, saat yang lalu kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang berketambahan usia. Tuhan tolong berkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka umur yang panjang. Tuhan, berkati setiap aktivitas, setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberkati setiap makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar daripadanya dapat menghasilkan, dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang tua dari para anak-anak sekolah minggu yang selalu setia dalam mendampingi, dalam beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu setia dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu, dalam mengajar walaupun secara online Tuhan, tapi Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sebentar lagi kami akan membawa persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, agar daripadanya kami boleh memberikan yang terbaik dan dapat dipakai untuk kelebaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik di rumah, tibalah saatnya kita akan membawa persembahan kita. Seperti minggu-minggu biasanya, persembahan kita dimasukkan dalam amplop seperti yang kakak pegang. Ya, amplop ini bisa didapat di gedung gereja. Adik-adik bisa minta tolong ke mama dan papanya untuk mengambil di gereja yang sudah disediakan oleh guru-guru sekolah minggu. Setelah amplopnya diisi, nanti mama dan papanya yang akan masukkan kembali di gedung gereja. Ya, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu Bawa Persembahanmu disambung dengan bersyukur kepada Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Oh Sukacitaku. Oh
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku. Nah, adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena saat yang lalu kami boleh beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan, bahkan telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami boleh menjadi berkat dan boleh ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, ibadah kami telah selesai. Biarlah ya Tuhan, di minggu depan kami boleh masih diberi kesehatan, kekuatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Sonia Tarihoran. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka bertekun sehati dalam berdoa bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Perkenalkan, saya Ibrahim Obama. Saya akan menghafal Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Amin. Bu Guru dan teman-teman, selamat hari Minggu. Saya mau menghafalkan Kisah Para Rasul 1 ayat 14a yang berbunyi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Amin. Salam Ibu Guru, salam teman-teman. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Saya akan menghafal yang diambilnya dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama.